adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian Tuhan tak pernah janji. Bapa yang baik, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kami minta Engkau urapi setiap kami Bapa. Biarlah ibadah sekolah minggu kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekolah minggu yang ada di rumah, kita mau bergirang bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian happy ya 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 happy ya ya. Yeah.
berfirman, terima kasih Tuhan, kami telah menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kami duduk tenang, berikan kami telinga yang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, urapi dengan kuasa darah Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi bersama Kak Kesya. Hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-40. Nanti adik-adik bisa membacakan cerita ini di rumah ya, firman Tuhan ini di rumah ya. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar tentang seorang tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama yang bernama Gideon. Nah adik-adik, pada zaman dulu bangsa Israel mengalami kesulitan. Beberapa tahun lamanya mereka dijajah oleh bangsa Midian, bangsa yang besar. Sehingga apapun yang bangsa Israel miliki, baik harta benda mereka, ternak mereka, hasil ladang mereka, apapun itu dirampas oleh bangsa Midian. Sehingga bangsa Israel lari ketakutan. Mereka bersembunyi di gunung-gunung batu, di gua-gua, karena mereka ketakutan. Adik-adik tahu mereka dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun lamanya. Wow, sangat lama kan? Nah adik-adik, pada masa seperti itu mereka ketakutan. Dan adik-adik tahu mengapa hal ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah karena bangsa Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa yang lain sehingga Tuhan murka kepada bangsa Israel, sehingga menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Midian untuk dijajah. Dan pada waktu itu, ketika mengalami masa-masa sulit seperti ini, bangsa Israel teringat kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang pemuda yang bernama Gideon. Gideon berasal dari suku Manasye, suku yang terkecil di bangsa Israel. Dan pada waktu itu Gideon adalah seorang pemuda, seorang yang masih muda. Dan pada waktu itu Gideon pun sedang bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Gideon juga mengalami ketakutan akan bangsa Midian yang akan menangkap mereka pada waktu itu. Dan pada waktu itu Tuhan memerintahkan seorang malaikat Tuhan bertemu dengan Gideon dan berfirman bahwa, "Hai Gideon, pahlawan yang gagah berani, aku mengutus engkau untuk pergi membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian." Tapi pada waktu itu Gideon berkata, "Siapakah aku ini? Aku seorang pemuda, seorang yang biasa dari keturunan suku yang terkecil dari bangsa Israel, yaitu suku Manasye. Bagaimana aku dapat melawan bangsa Israel, bangsa Midian yang memiliki tentara yang sangat banyak, tentara yang besar. Mereka punya kekuatan yang sangat kuat." Tetapi pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Gideon, "Hai Gideon, pergilah, aku menyertai engkau." Sehingga pada waktu itu Gideon pun mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, dan Gideon mengumpulkan orang Israel sebagai tentara-tentara. Dan pada waktu itu Gideon mengumpulkan tentara yang sangat banyak, sehingga Tuhan bilang, "Gideon, dengan tentara sebanyak ini kalian akan melawan bangsa Midian. Nanti ketika mereka menang, mereka berkata bahwa kemenangan berasal dari mereka sendiri, bukan dari Tuhan." Sehingga pada waktu itu Tuhan berkata kepada Gideon, "Pergilah, bicaralah kepada mereka, barang siapa kalian yang takut untuk berperang, pulang." Dan pada waktu itu beberapa orang takut, beberapa di antara orang Israel ini takut, sehingga mereka tidak lolos menjadi tentara untuk melawan bangsa Midian. Dan pada waktu itu terkumpullah beberapa orang, dan orang-orang ini Tuhan uji lagi, yaitu Tuhan suruh Gideon membawa mereka ke tepi sungai untuk mereka minum air. Barang siapa yang minum air dengan menjilat seperti anjing, maka mereka tidak dapat mengikuti perang melawan bangsa Midian. Dan pada waktu itu terkumpullah orang-orang yang meminum di tepi sungai dengan memakai mulut, bukan yang seperti anjing menjilat. Dan pada waktu itu orang-orang inilah yang lolos. Mereka dipilih bersama-sama dengan Gideon untuk melawan bangsa Midian. Dan pada waktu itu Tuhan berfirman lagi, "Gideon, pada malam hari kamu harus meniup sangkakala bersama-sama dengan tentara-tentara Israel yang telah terpilih ini menyerang perkemahan Midian. Kalian harus meniup sangkakala, membawa buyung dan melemparnya, dan membawa obor untuk membakar perkemahan Midian." Dan pada waktu malam itu Gideon dengan mengerahkan seluruh tentara-tentaranya, mereka menyerang bangsa Midian
sehingga bangsa Midian terpukul kalah. Perkemahan mereka lari kucar-kacir, mereka berantakan, dan perkemahan mereka terbakar. Dan Gideon berhasil mengusir bangsa Midian. Gideon beserta bangsa Israel, mereka dapat menyerang bangsa Midian sehingga bangsa Midian terpukul kalah dan bangsa Israel menang. Dan adik-adik, dari kisah Gideon ini kita sama-sama belajar 3 hal yang Kak Kesia mau bagikan. Yang pertama yaitu Tuhan dapat memakai siapapun, termasuk adik-adik sekolah minggu seperti Gideon. Gideon berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan dari suku terkecil dari bangsa Israel. Tetapi Tuhan mau pakai Gideon dengan segala kekurangan yang Gideon miliki. Adik-adik pun Kak Kesia percaya, adik-adik sekolah minggu mungkin ada yang berkata, Kak Kesia, aku berasal dari keluarga biasa-biasa saja, aku tidak bisa berdoa, aku tidak bisa memuji Tuhan, aku tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Tetapi percayalah bahwa Tuhan telah memilih adik-adik sekolah minggu semuanya menjadi anak-anak yang Tuhan mau pakai di kemudian hari sebagai saksi Kristus. Dan kita belajar dari Gideon ini, dia yang tidak orang yang takut, tetapi Tuhan mengubah dia menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Adik-adik pun demikian, Tuhan akan memakai adik-adik, bahkan Tuhan akan memperlengkapi adik-adik semuanya. Dan yang kedua yang perlu kita pelajari dari kisah Gideon ini, yang kedua yaitu Gideon taat melakukan perintah Tuhan sekalipun dalam ketakutannya, dalam masa mudanya yang dia tidak memiliki pengalaman apa-apa, tetapi ketika Tuhan memerintahkan dia tetap melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Adik-adik, di dalam firman Tuhan banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab yang adik-adik pegang setiap hari, yang adik-adik baca setiap hari. Kak Kesia tahu anak-anak sekolah minggu Gereja Punai Full Gospel adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang suka membaca firman Tuhan. Dan adik-adik tahu di dalam Alkitab ini ada begitu banyak janji-janji Tuhan, ada begitu banyak perintah Tuhan yang Tuhan mau adik-adik dan Kak Kesia lakukan. Dan Tuhan mau adik-adik taat melakukan perintah Tuhan. Kalau Tuhan berkata, ayo tetaplah berdoa, adik-adik harus tetap berdoa. Ayo memuji Tuhan, tepuk tangan. Adik-adik juga harus bersukacita memuji Tuhan, bertepuk tangan ketika kakak-kakak sekolah minggu melakukan sekolah minggu atau melakukan gerakan, disuruh adik-adik ayo ikutin gerakannya ya, adik-adik harus lakukan karena adik-adik sedang memuji nama Tuhan. Dan ketika adik-adik taat melakukan perintah Tuhan, Tuhan Yesus senang. Dan Kak Kesia percaya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga yang perlu kita pelajari dari kisah Gideon ini adalah marilah adik-adik semuanya menjadi pahlawan. Mungkin di dalam pahlawan di dalam keluarga, berdoa bagi keluarga ketika keluarga mengalami yang namanya kesulitan. Adik-adik berdoa kepada Tuhan, adik-adik menjadi salah satu orang yang mau berdoa bagi keluarga. Dan ketika dalam sesama, dalam lingkungan pergaulan, adik-adik mungkin dalam pertemanan, temanan atau dalam lingkungan apapun, adik-adik mau jadi pahlawan untuk menolong sesama. Mungkin ada yang perlu membutuhkan pertolongan, adik-adik datang menolong. Dan seperti Gideon ini, ketika dia menjadi pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai dia, Tuhan membuat Gideon menjadi berkat. Nah, Kak Kesia percaya adik-adik sekolah minggu juga adalah adik-adik yang sangat luar biasa. Adik-adik akan menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang gagah berani. Amin. Dan biarlah cerita firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi adik-adik semuanya, dan adik-adik mau belajar dari kisah Gideon ini. Yang pertama yaitu Tuhan dapat memakai siapapun, termasuk adik-adik sekolah minggu yang sedang menonton firman Tuhan ini atau video firman Tuhan ini. Adik-adik dapat Tuhan akan memakai adik-adik semuanya. Dan yang kedua yaitu adik-adik harus taat melakukan perintah Tuhan seperti Gideon, walaupun dalam ketakutannya, dalam ketidaktahuannya, tetapi Gideon mau tetap taat melakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga yaitu jadilah pahlawan dalam keluarga, dalam lingkungan, mungkin sesama ada yang membutuhkan pertolongan, adik-adik hadir sebagai orang yang mau menolong, orang yang membantu sesama. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sama kita ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami